Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, gak kerasa ya kita ketemu lagi hari ini walaupun masih ibadah online, tapi kita harus tetap sukacita ya. Sekarang kita nyanyikan satu pujian, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik semuanya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita dan mendengarkan cerita Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Engkau sudah mengumpulkan kami meskipun kami masih ibadah online, tapi kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya karena penyertaan-Mu saja. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sedikit cerita-Mu Bapa, kiranya Engkau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Kael, apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, kamu bawa apa itu, Deswita? Ini buku cerita tentang Daud, kemarin baru dibelikan Mama. Boleh Kael pinjam nggak? Tapi ini masih baru, nanti kotor dan lecet. Ya, nanti Kael akan hati-hati kau membacanya. Ya deh. Awas cuci tangan, keringkan, baru boleh pegang buku ini. Ya ampun Deswita, iya.
Maaf Deswita. Kenapa anakku? Tadi Kyle tidak sengaja menjatuhkan buku Deswita. Kakak tahu Deswita kecewa. Tenangkan diri dulu. Nanti kalau sudah tenang, kita minta maaf kepada Kyle. Kyle, apakah merasa bersalah dan mau minta maaf kepada Deswita? Ya kakak, Kyle akan meminta maaf. Maaf Deswita karena sudah menjatuhkan buku barumu. Deswita tidak mau memaafkan Kyle, buku Deswita jadi jelek. Wow, tidak boleh begitu Deswita. Kita sudah memaafkan teman. Kita harus memaafkan teman yang sudah menyesali perbuatannya. Dan lupakanlah. I will forget and forgive. Marilah kita sekarang mendengarkan cerita tentang Raja Daud. Semoga setelah kita mendengarkan cerita, Deswita mau memaafkan Kyle. Cerita Alkitab hari ini terdapat dalam kitab 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Daud dan Mefiboset. Daud memiliki seorang sahabat bernama Yonatan yang merupakan anak Raja Saul. Walaupun Daud bukan anak raja, tapi Yonatan mengasihinya seperti dirinya sendiri. Daud dan Yonatan berjanji akan terus bersahabat dan saling membantu. Daud dan Yonatan sangat bersahabat baik. Namun, ayah Yonatan yaitu Raja Saul tidak suka kepada Daud. Bahkan, Raja Saul beberapa kali hendak membunuh Daud karena ia iri hati kepada Daud. Yonatan berusaha menolong Daud dengan cara menceritakan hal yang baik tentang Daud di depan ayahnya. Tetapi Raja Saul malah menjadi semakin marah. Yonatan memberi nasihat agar Daud pergi jauh untuk sementara waktu supaya ayahnya tidak dapat membunuhnya. Karena hal itu, akhirnya Yonatan dan Daud berpisah. Yonatan memiliki anak laki-laki bernama Mefiboset. Pada suatu ketika, Raja Saul dan Yonatan maju berperang melawan orang Filistin. Mefiboset anak Yonatan tinggal di istana beserta dengan pengasuhnya yang bernama Ziba. Tapi ternyata Raja Saul dan Yonatan mengalami kekalahan dan meninggal dalam peperangan. Musuh datang ke istana untuk mencari keluarga Raja Saul dan berusaha membunuhnya juga. Mefiboset, cepat kita harus segera keluar dari istana ini supaya kita tidak dibunuh. Sini, aku gendong. Ziba segera menggendong Mefiboset lari keluar istana, tapi ia tersandung dan jatuh dengan Mefiboset di gendongannya. Karena kejadian itu, maka Mefiboset tumbuh menjadi anak yang cacat. Kakinya menjadi pincang. Mereka pergi dan tidak tinggal lagi di istana. Beberapa tahun kemudian, Daud yang sudah menjadi raja menggantikan Saul, ingin mencari keluarga Saul yang masih hidup. Kemudian ia memanggil Ziba, hamba keluarga Raja Saul. Ziba, masih adakah sanak saudara dari Raja Saul yang masih hidup? Aku mau menunjukkan kasih Allah kepadanya. Maaf Raja, sebenarnya masih ada seorang anak laki-laki Yonatan, tapi kakinya cacat. Di manakah dia sekarang? Cepat, bawalah dia kemari. Maka Ziba pun membawa Mefiboset menghadap Raja Daud. Mefiboset ketakutan dan sujud menyembah. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Raja Daud, karena dulu kakeknya berusaha membunuh Daud. Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan hambamu yang hina ini? Janganlah takut Mefiboset, sebab aku akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu, dan aku akan mengembalikan kepadamu segala sesuatu yang adalah milik Saul kakekmu, dan milik seluruh keluarganya, sedangkan engkau harus makan sehidangan dengan aku. Terima kasih, Tuanku Raja.
Daud mengampuni Saul dan melupakan segala kejahatan yang diperbuat Saul terhadapnya. Daud hanya mengingat kebaikan sahabatnya Yonatan. Raja Daud mengangkat Mefiboset menjadi salah seorang anak raja dan makan sehidangan dengan Raja Daud. Bahkan semua harta benda Raja Saul dan Yonatan diberikan kepada Mefiboset. Kael, Despita, tadi sudah mendengar ceritakan. Sekarang, Despita mau minta maaf kepada Kael? Ya udah deh, aku maafin kamu, maafin aku ya Kael. Ya terima kasih Despita, kalian juga minta maaf ya. Nah, adik-adik sekalian, apa yang kita dapati dari firman Tuhan hari ini? Ada dua hal penting. Yang pertama, memaafkan. Dan yang kedua, melupakan. Seperti Daud kita lihat, Daud mampu melupakan apa yang dilakukan oleh Raja Saul dan memaafkan. Yang kedua, Daud masih tetap mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Yonatan terhadap dirinya, sehingga dia mau menerima Mefiboset dan mengembalikan semua harta, baik harta Raja Saul maupun harta dari Yonatan. Nah, bagaimana dengan kita sekalian? Apa kita mau berbuat seperti Daud, memaafkan dan melupakan? Oma yakin firman Tuhan hari ini akan menjadi pertolongan bagi kita untuk kita bisa memaafkan dan melupakan orang yang bersalah kepada kita. I will forgive and forget. Mari kita ucapkan bersama-sama. I will forgive and forget. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajar kami untuk memaafkan dan melupakan. Biarlah firman ini Bapa akan selalu merubah tingkah laku dan tindak tanduk kami, sehingga kami mampu berbuat seperti Daud. Kami berdoa bagi anak-anak kami, Engkau jaga dan lindungi mereka. Engkau jaga mereka dalam setiap aktivitas mereka selama masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, tadi kita sudah dengerin firman Tuhan ya. Kita diajarkan untuk memaafkan dan melupakan. Jadi jangan lupa, I will forgive and forget. Kita ulangi ya, I will forgive and forget. Sekarang kita nyanyikan satu pujian, Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
Halo adik-adik, bagaimana tadi sudah mendengarkan cerita tentang Daud yang mau mengampuni dan melupakan? I will forgive and forget. Sekali lagi, I will forgive and forget. Nah, sekarang kita akan membuat prakarya tentang hati yang mengampuni. Kita akan membuat seperti ini. Adik-adik sudah siapkan alat dan bahan yang sudah diberikan? Kita akan siapkan alat-alatnya. Ada gunting, ada tusuk sate, ada pita, kertas warna pink, kemudian ada lem kertas. Kita mulai saja ya membuatnya. Pertama, kertas pink yang sudah dibagikan, kita akan potong-potong ukur 9 cm dan kita akan potong menjadi seperti ini. Setelah itu, kita akan lipat menjadi segitiga. Lipat pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Kemudian kita lipat seperti ini. Lalu masukkan ke dalam. Setelah jadi seperti ini, kita akan lem. Lem menggunakan lem kertas di sisi yang ini. Dan di sisi sebelahnya. Sudah dilem, lalu kita biarkan tunggu sampai sedikit kering. Setelah itu kita akan gunting, membentuk setengah lingkaran. Sisi yang runcing ada di bawah ya. Kita gunting seperti ini di kedua sisinya. Sisi yang lagi satu. Jika sudah berbentuk seperti ini, kita pakai bantuan tusuk sate untuk membuka bagian dalamnya. Kita buka sampai dia agak mengembung seperti ini. Lalu kita tekuk. Kita lihat bagian tengahnya, kita cari bagian tengahnya. Kita pakai bantuan tusuk sate untuk menekuk tengahnya seperti ini. Nah, sudah terlihat bentuk hatinya akan menjadi hati seperti ini. Lalu kita gunting bagian bawahnya. Kita berikan lem kertas pada lubang di bawahnya. Selanjutnya kita masukkan tusuk sate. Bagian runcing menghadap ke bawah. Kita masukkan tusuk satenya sampai di atas. Kita tunggu sampai dia kering. Lalu kita beri hiasan pita. Pitanya diikat seperti biasa saja. Panjang pitanya kira-kira 20 cm.
Sudah jadi. Ini adalah simbol hati yang mau mengampuni. Jadi, kita akan membuat hati yang mau mengampuni. Adik-adik bisa membuat hati ini jika adik-adik sudah berhasil mengampuni orang yang bersalah kepada adik-adik. Kemudian kita lihat seberapa banyak kita sudah mengampuni. Semakin banyak kita mengampuni, maka semakin indah rangkaian dari hati yang mau mengampuni. Kita buat seperti ini. Mudah kan cara membuatnya? Jangan lupa ya adik-adik, I will forgive and forget. Sekali lagi, I will forgive and forget. Sampai jumpa lagi adik-adik. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya ibadah pagi hari ini dapat menjadi berkat dan sukacita bagi adik-adik semua. Ingat ya, I will forgive and forget. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, sehingga ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar, seturut dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengajarkan kami untuk memaafkan, terlebih lagi melupakan kesalahan sesama kami. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat mengasihi dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa adik-adik.